Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur petani sawit semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan ibadah puasanya sampai menyambut Idul Fitri nantinya. Sehat-sehat selalu. Oke, sudah lama nih petani sawit kampung nggak update perkembangan sawitnya nih. PPKS 540 sama Simalungun. Ya karena sibuk, karena kan banyak kesibukan, banyak kegiatan, jadi ya baru hari ini sempat untuk ke kebun, cek-cek kebun PPKS 540 kita yang sudah masuk di usia 33 bulan kalau tidak salah ya, hampir 33 bulan ini ya. Alhamdulillah trek perkembangan bagus, kondisi aman sentosa, aman. Kemudian ada hasil dari panen-panen kecil lah, panen-panennya lumayan melonjak drastis dari yang 250 kilo cuman kita cacah, sekarang sudah mencapai di angka 390 kiloan dan masih dipilih-pilih juga ya teman-teman ya, belum rata panen. Jadi untuk hari ini saya cuma mau perlihatkan saja perkembangannya nih sawit kita ini teman-teman. Alhamdulillah sudah insya Allah baik dengan perkembangan yang cukup signifikan ini. Terakhir kita itu melakukan pemupukan dengan 12-12-17-2 berikut dolomit. Nanti di bulan 4 setelah lebaran kita akan lakukan pemupukan dengan 13-8-27 plus TE dan juga dengan dolomit tentunya di awal pemupukannya. Oke teman-teman, tidak banyak yang perlu saya sampaikan hari ini teman-teman ya, karena berhubung cuaca terik panas ini teman-teman. Saya cuma mau sedikit membahas masalah bagaimana kita itu untuk mendapatkan produktivitas sawit yang maksimal ya teman-teman ya. Walaupun modal yang terbilang nggak ada ya, katakanlah kita berkebun sawit ini nggak semua orang bisa ya, karena ya modalnya besar, bibitnya harus unggul, kemudian perawatannya juga menguras tenaga teman-teman. Saya cerita sedikit, ketika saya awal-awal berkebun sawit ini teman-teman, saya itu nggak ada basic sama sekali tentang sawit, tetapi karena teman-teman saya itu banyak berkecimpung di dunia sawit, kemudian saya melihat mereka dengan sawit ini, perkembangan sawit juga harganya cukup signifikan ya, akhirnya tertarik saya untuk terjun ke berkebun sawit ini teman-teman ya. Alhamdulillah target pertama saya bangun 5 hektar dengan modal yang tidak cukup sedikit ya teman-teman ya, karena kita bukan pewaris tapi kita perintis. Jadi kita beli dulu lahannya, kemudian kita staking, kita siapin bibitnya, kemudian kita tanam. Panjang prosesnya teman-teman ya. Di samping itu juga saya tidak malu-malu, tidak ego dengan diri saya sendiri karena saya tidak tahu tentang perkebunan kelapa sawit ya. Saya banyak bertanya kepada senior-senior saya banyak bertanya kepada orang-orang yang memang berpuluh-puluhan tahun berada di sawit ya teman-teman ya. Saya bertanya ke mereka apa saja yang perlu kita lakukan, perawatan apa saja, sampai saya itu dikasih daftar cara pemupukan, kemudian teknik pemupukan
itu seperti apa sama teman dari PPKS waktu itu. Dia direktur PPKS yang di pembibitan di Sungai Lilin waktu itu. Nah, jadi beliau memberikan itu ke saya, jadi saya mempunyai motivasi yang tinggi. Saya sebagai petani muda mengharapkan tidak salah langkah ke depannya, karena modal yang dikeluarkan itu tidak sedikit. Cuman sedikit kata-kata dari teman saya itu, dia bilang kuncinya satu, kalau kita perlakukan sawit itu dengan baik, maka produktivitas atau hasilnya juga akan baik nanti ke depannya. Itu saja, itu yang sering dia bilang ke saya. Dan alhamdulillah sampai saat ini bisa teman-teman lihat sendiri ya, dengan pemupukan perawatan yang kita lakukan, memang modalnya itu besar teman-teman, saya akui. Selama saya melakukan pemupukan kelapa sawit ini varietas 540 yang saya pupuk ini, saya tidak pernah menggunakan pupuk organik teman-teman. Karena kenapa saya tidak menggunakan pupuk organik? Yang pertama, karena ini saya baru belajar. Saya petani muda yang baru belajar, jadi saya lebih memahami tentang proses secara kimia dengan menggunakan pupuk kimia ya teman-teman. Saya paham secara realistis bahwasanya pupuk kandang itu juga sangat-sangat berguna untuk kebutuhan kelapa sawit, tetapi dosisnya juga harus tinggi. Ya itu yang perlu kita tekankan ya. Dan durasinya juga mungkin kalau pupuk sawit kimia ini kita bisa setel jarak waktu yang cukup lama, 6 bulan, dengan dosis yang harus kita cukupi dalam per tahunnya itu berapa per pokoknya, ya otomatis itu akan ngikut juga teman-teman. Kalau saya seorang pekerja yang tiap sebulan sekali saya harus keluar kota untuk kerja dan pulang untuk libur dan ngurus sawit, saya melakukan pemupukan sendiri teman-teman. Saya atur jadwalnya dengan pemupukan kimia. Nah, di sini pemupukan kimia yang saya pakai itu pemupukan kimia majemuk. Pupuk majemuk ya teman-teman. Pupuk NPK majemuk. Yang sedikit yang saya pakai di awal-awal itu saja. Karena kalau saya pakai pupuk tunggal, waktunya saya nggak mencukupi. Loh, kan ada orang katanya seperti itu. Ada orang yang bisa melakukan pemupukan. Bukan saya nggak percaya sama orang yang melakukan pemupukan, tetapi di sini saya mempunyai kepuasan tersendiri ketika saya melakukan pemupukan itu sendiri ya teman-teman ya. Beda loh. Nah, jadi itu sekilas sedikit cerita tentang perjalanan saya menjadi petani sawit ya teman-teman ya. Nah, di sini yang saya akan bahas sedikit teman-teman mengenai bagaimana secara minimum kita bisa mengoptimalkan perawatan, terutama pemupukan di kelapa sawit ini secara minimum aja ya. Maksudnya dananya minimum. Apa yang perlu kita lakukan teman-teman? Memang di sini saya sedikit belajar dari suhu-suhu dari teman-teman, kemudian dari mentor juga yang selama ini saya ikutin terus mereka di media sosialnya, kemudian di YouTube-nya, di mana-mana. Saya mendengarkan secara seksama bahwasannya kesimpulannya teman-teman, mau kita gunakan pupuk itu pupuk kimia atau pupuk organik yang kita gunakan, hasilnya caranya tetap sama, tetapi hasilnya akan sangat jauh berbeda ketika kita salah mengaplikasikan. Itu yang saya tangkap ya. Nah, salahnya di mana teman-teman? Misalnya gini, kalau secara teori pupuk kimia itu penyerapannya lebih cepat. Kalau pupuk organik otomatis dia akan lebih lambat ya, katanya seperti itu. Tetapi teman-teman, kalau secara simpelnya
Di sini saya gambarkan kepada teman-teman. Pupuk organik, misalkan per pokok per tahun pupuk organik itu kalau kita baru tanam misalkan kita perlu 1 karung ya. 1 karung itu 50 kilo. Dosisnya tinggi teman-teman. Katakanlah kita butuhnya 1 karung ya. Artinya ketika dia udah masuk tahun kedua itu akan naik lagi teman-teman. Dengan jeda waktu misalkan 6 bulan atau 1 tahun yang teman-teman lakukan. 6 bulan kalau kita tidak menggunakan pupuk kimia. Tapi kalau kita menggunakan pupuk kimia bisa kita gunakan 1 tahun teman-teman. Kita campur misalkan NPK sesudahnya itu. Untuk apa? Untuk ketika pupuk kimianya sudah mulai berkurang, diserap sama tumbuhan, sama sawitnya, maka masih ada pupuk organik yang diandalkan. Nah itu kalau dari sisi saya teman-teman ya. Dari sisi harga, kalau di tempat kita ini pupuk kandang per karungnya itu kurang lebih sekitar 18.000 per karung ya. Kalau teman-teman punya 100 batang, kalau dikalikan, kalau seperti yang saya ini ya, yang saya ini sudah menghasilkan dan sudah panen beberapa kali ya. Ini minimal 2 karung ini, minimal 2-3 karung minimal. Kalau 1 batangnya itu sampean punya 100 batang dikali 3 karung berarti 300 karung sampean perlu ya dalam 1 batang itu, kali 18.000 ya, itu sudah berapa duitnya teman-teman. Dan rutin pemupukan dengan menggunakan organik juga tidak cukup. Rock fosfat, dolomit itu penting. Karena apa? Karena rock fosfat dan semakin jauh jarak akar tanaman itu, maka semakin diperlukan juga untuk menetralkan asam dari tanah itu sendiri teman-teman. Makanya di sini kenapa rock fosfat sama dolomit itu diperlukan. Karena itu saya rock fosfat setahun sekali dengan dosis dalam setahun itu 2-3 kilo. Artinya dalam 1 kali pemupukan 6 bulan saya 1,5 kilo rock fosfat. Dolomit, karena saya memakai pupuk NPK, jadi saya dosisnya dalam 1 tahun itu maksimal saya 1,5 kilo. Terkadang saya kasih 1 kilo per pokok per tahun. Artinya kalau saya bagi 2,5 kilo dalam satu batang. Memang perbandingan antara pupuk kimia sama pupuk organik dari sisi maintenance cost atau budgetnya itu lebih murah pupuk organik ya teman-teman. Tetapi tidak cukup pupuk organik saja teman-teman. Nah itu yang perlu dipikirkan ya. Pupuk organik itu tidak cukup untuk itu semua, dan dosisnya makin lama makin tinggi teman-teman. Ya tergantung budgetnya teman-teman masing-masing lah seperti apa. Kalau ada dana nggak ada salahnya dibelikan NPK aja lah, nggak usah yang nggak usah yang tunggal-tunggal, nggak usah, langsung aja, nggak usah yang tunggal-tunggal, langsung aja ya teman-teman. Jadi lebih praktis, lebih simple. Cuman ya banyak sekarang ini daftar-daftar cara pemupukan di media sosial, bahkan di websitenya PPKS misalkan itu ada, di YouTube-nya Pak Effendi Pentil itu ada, di YouTube-nya Pak Jen Muhayyad itu ada. Banyak teman-teman yang bisa cari referensi untuk pemupukannya. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya kali ini, sedikit cerita sedikit dari saya tentang kelapa sawit ini teman-teman ya. Ya mungkin teman-teman mau ngelihat nih sawit saya nih seperti ini ya teman-teman ya, usia 33 bulan kurang lebih. Alhamdulillah semuanya sama teman-teman ya, rata. Tinggal ini panen yang ke-7 nanti, lakukan panen yang ke-7 teman-teman. Oke terima kasih teman-teman, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.